Globalisasi menurut Anthony Giddens telah dipahami sebagai fenomena multidimensi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, politik, budaya, hingga perkembangan teknologi. Sementara itu, Thomas L. Friedman melalui konsep The World is Flat menegaskan bahwa globalisasi meratakan dimensi persaingan sehingga setiap aktor ekonomi dituntut untuk beradaptasi secara kompetitif. Dalam konteks ini, Hong Kong yang menjadi daerah administratif khusus dari Tiongkok menjadi salah satu contoh nyata dari keberhasilan transformasi ekonomi di era globalisasi. Dalam beberapa dekade terakhir, Hong Kong telah berhasil beralih dari basis manufaktur padat karya menuju pusat jasa bernilai tinggi, khususnya pada sektor keuangan, perdagangan, dan logistik internasional. Namun, transformasi ini tidak terjadi secara instan dan menghadirkan tantangan baru. Ketergantungan yang besar pada sektor jasa keuangan membuat Hong Kong rentan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global. Oleh sebab itu, proses diversifikasi ekonomi menjadi kebutuhan yang mendesak. Salah satu faktor yang semakin menonjol dalam proses diversifikasi ini adalah adopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI. AI berperan mempercepat pergeseran struktural dari manufaktur ke sektor jasa bernilai tinggi, sekaligus memperkuat daya saing Hong Kong dalam sektor keuangan melalui inovasi fintech, trading algoritmik, dan manajemen risiko. Guna menilai sebuah perubahan yang terjadi di daerah perkotaan dan menjadi pusat dari aliran global, maka teori seperti Global City yang diungkapkan oleh Saskia Sassen merupakan teori yang tepat. Global City masuk kepada teori penting dari teori globalisasi transformasional, yang menyatakan bahwa globalisasi tidak menghilangkan signifikansi lokasi, tetapi justru menghasilkan konsentrasi fungsi komando dan layanan tingkat tinggi di beberapa kota seperti New York, Tokyo, dan sudah pasti Hong Kong. Teori jaringan produksi global merupakan buah pemikiran oleh beberapa ahli geografi ekonomi seperti Peter Deacon, Jeffrey Henderson, dan Neil Kuhn. Para pencipta teori ini berargumen bahwa pemahaman mengenai produksi global mestinya dilihat sebagai sebuah jaringan kompleks dan bukan hierarkis dalam arti sederhana. AI cenderung memperkuat simpul-simpul yang sudah memiliki kendali terhadap data dan algoritma. Adopsi AI di Hong Kong mempercepat pergeseran ke sektor jasa bernilai tinggi, di mana AI mendukung percepatan pertumbuhan manufaktur menjadi lebih efisien melalui robotik dan juga mesin-mesin yang biasa disebut sebagai smart manufacturing. Hal ini semakin didukung dengan kondisi lahan di Hong Kong yang terbatas sehingga memerlukan percepatan perubahan yang dilakukan melalui microfactory dan manufaktur presisi. AI membantu Hong Kong meredam tekanan kompetitif dari negara serta pusat keuangan lainnya yang mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas pada sektor jasa melalui penerapan teknologi AI. Adopsi AI yang dilakukan oleh Hong Kong mendukung sektor keuangan untuk semakin bertumbuh semakin cepat melalui pembaharuan teknologi. Penggunaan AI juga dapat membantu memberikan keamanan yang lebih tinggi melalui deteksi fraud hingga pemantauan transaksi secara real-time. Pada tahun 1950 hingga 1970-an, Hong Kong berkembang sebagai basis manufaktur utama di Asia, dengan fokus pada tekstil, pakaian, dan perangkat elektronik ringan. Pertumbuhan industri ini didorong oleh ketersediaan tenaga kerja yang murah, akses mudah ke pelabuhan air nasional, serta kebijakan ekspor yang mendukung. Peran adopsi AI dalam ekonomi modern dapat dijelaskan melalui 3 poin utama. Pertama, otomatisasi produksi yang didukung oleh AI memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan akurasi, mengurangi biaya tenaga kerja, dan mempercepat proses pembuatan. Laporan IMF Global Economic and Financial Implications of Artificial Intelligence menegaskan bahwa relokasi ini bukan hanya sekedar langkah penghematan, namun juga merupakan bagian dari perombakan rantai pasokan global yang memperkuat daya saing negara berkembang. Kedua, digitalisasi jasa melalui penggunaan AI, sektor keuangan, fintech, logistik pintar, dan teknologi kesehatan diperkuat.
Inovasi ini menciptakan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan inklusif, meningkatkan kejelasan dalam pasar, serta mendukung logistik cerdas melalui analisis prediktif. Ketiga, efisiensi dan inovasi yang menjadi pemicu peralihan menuju ekonomi yang berlandaskan pengetahuan. Kecerdasan buatan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mempercepat proses penelitian dan pembangunan, menciptakan peluang bagi lahir industri baru, serta memperluas akses pasar ke internasional. Dengan adanya AI, Hong Kong tidak hanya berhasil menjaga statusnya sebagai kota global yang berfokus pada jasa, tetapi juga mengalami transformasi menjadi pusat produksi dan inovasi yang lebih strategis dalam ekonomi global. Kecerdasan buatan atau AI kini telah berubah dari sekedar alat pendukung menjadi senjata utama Hong Kong dalam merombak posisinya sebagai pusat keuangan dunia agar tetap unggul dalam perebutan arus modal internasional. Keunggulan teknisnya terlihat jelas pada sistem algorithmic trading yang mampu beroperasi secepat pembalap F1 superkomputer, mengeksekusi keputusan dalam hitungan milidetik dengan tingkat akurasi prediksi pasar mencapai 91,2%. Efisiensi ini bukan sekedar teori, karena terbukti mampu mendongkrak imbal hasil investasi hingga 38,7% per tahun. Selain aspek kecepatan, AI berfungsi sebagai jembatan strategis yang memperkuat peran Hong Kong sebagai penghubung antara kawasan Greater Bay Area di Tiongkok daratan dengan sistem keuangan global, termasuk dalam mendorong transparansi data melalui analitik ESG untuk pendanaan hijau. Kehebatan ini sangat sulit ditiru oleh kota global lainnya karena teknologinya menyatu erat dengan sistem hukum unik satu negara, dua sistem yang dimiliki Hong Kong. Namun, di balik kecanggihan tersebut, terdapat risiko nyata berupa otomatisasi yang memicu hilangnya pekerjaan kelas menengah serta kerentanan terhadap bias algoritma di tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Oleh karena itu, Hong Kong kini fokus menerapkan teknologi regulasi atau RegTech yang ketat sebagai kendali. Pada akhirnya, adopsi AI ini merupakan strategi mutlak untuk mengamankan tahta ekonomi Hong Kong, meski harus dibarengi dengan jaring pengaman sosial yang memadai bagi pekerja yang terdampak oleh modernisasi ini. Adopsi AI mempercepat transformasi Hong Kong menjadi pusat ekonomi berbasis jasa bernilai tinggi, memperkuat posisinya sebagai global financial hub dan simpul strategis jaringan produksi, sekaligus menghadirkan tantangan regulasi, geopolitik, dan sosial.